Jangan lupa ya, hari ini bareng gue anak radio bangun pagi. Kita budayakan hidup yang sehat. Oke? Keringat itu sehat. Hai guys, gue Rudolf Tobing. Gue dan teman-teman gue dari Joy Ministry, kita akan menjadikan IG personal gue @RudolfTobing_. Pria bertubuh gempal menjadi tersangka pembunuhan seorang wanita asal Toraja. Christian Rudolf Tobing, sering disapa Rudolf, berusia 36 tahun, beragama Kristen, sudah menikah dan memiliki seorang putra. Rudolf berprofesi sebagai seorang terapis anak berkebutuhan khusus. Di luar itu, ia dikenal sebagai seorang mantan pendeta muda di salah satu gereja di Bogor, terhitung sejak Maret 2022 dan mulai tidak aktif sejak Juli 2022. Rudolf memiliki riwayat pendidikan tinggi. Ia pernah mengenyam pendidikan sejak SMA hingga perguruan tinggi di negara Amerika Serikat. Namun, ketika sedang berkuliah di negara itu, Rudolf akhirnya dideportasi. Saat tinggal di Amerika Serikat, Rudolf tetaplah berstatus sebagai seorang warga negara Indonesia. Di negara itu, Rudolf hanyalah seorang pendatang dengan visa penempuh pendidikan. Pemegang visa itu hanya diperbolehkan bekerja dengan waktu part-time. Namun aturan itu tidaklah menjadi penghalang bagi Rudolf untuk mengambil pekerjaan secara full-time. Sampai akhirnya Rudolf ketahuan melanggar aturan bekerja, kemudian harus dipulangkan ke negara Indonesia. Saat kembali ke Indonesia, Rudolf memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Rudolf melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Indonesia dengan mengambil jurusan teologi dan lulus pada tahun 2015. Dari informasi yang digali, diketahui Rudolf memiliki trauma masa kecil akibat sering dipukuli oleh orang tuanya. Trauma itu membuat Rudolf menjadi sulit dalam mengontrol emosinya. Siapa sangka hal itu menjadi salah satu pemicu dari tindakan kejahatan ini. Rudolf membunuh seorang wanita asal Toraja. Wanita itu adalah sekawan baiknya. Mereka tergabung dalam satu komunitas yang sama. Bahkan mereka pernah melakukan siaran podcast bersama. Ade Yunia Riza Bani, sering disapa Ica, berusia 36 tahun, seorang Kristiani, berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Ia pernah bekerja sebagai seorang marketing di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Tinggal sendirian di kos kawasan Jakarta Barat. Keseharian Ica aktif sebagai pendaki gunung dan penyelam. Ica dikenal sebagai orang yang pernah aktif dalam pelayanan Tuhan di gereja. Sayang seribu sayang, Ica akhirnya tewas di tangan seorang mantan pendeta muda. Pada pengakuannya, Rudolf mengaku sakit hati karena kerap kali mendapati Ica berfoto bersama dengan salah satu kawan mereka yang berinisial H yang selama bertahun-tahun dianggap musuh oleh Rudolf.
Selain Ica, Rudolf juga mengaku telah mentargetkan akan menghabisi 2 teman lainnya karena dianggap sebagai musuh. Rudolf mengaku kesulitan ketika menghubungi target utamanya. Sampai pada akhirnya, Rudolf beralih ke target selanjutnya. Target itu adalah Ica. Menurut Rudolf, Ica adalah target yang paling mudah untuk masuk ke dalam perangkapnya. Tanggal 17 Oktober 2022, Rudolf menjerat Ica dengan modus membuat siaran podcast bersama di apartemen milik Rudolf yang telah disewa selama 1 hari khusus hanya untuk menjalankan aksi kejamnya. Apartemen itu berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan sialnya saat itu, Ica mengiyakan tawaran itu. Rudolf menawarkan diri untuk menjemput Ica, lalu dibawa ke apartemen tempat di mana podcast akan berlangsung. Terlihat saat itu, Rudolf dan Ica berjalan menuju lift. Dan saat berada di dalam lift, Rudolf terlihat seperti bergelagat aneh. Namun, Ica tidak menanggapi atau menaruh curiga terhadap gelagat dari Rudolf saat itu. Sesampainya mereka di dalam apartemen, Rudolf memulai aksinya dengan membohongi Ica bahwa podcast akan diawali dengan prank penculikan dengan tangan dan kaki diikat agar terlihat lebih nyata. Demi lebih meyakinkan Ica, lagi-lagi saat itu Rudolf berbohong bahwa podcast yang akan berlangsung telah disponsori oleh Kalung Kesehatan. Setelah tangan dan kaki Ica diikat, Rudolf merasa situasi dan kondisi saat itu sudah tepat untuk melangsungkan aksinya. Rudolf mulai dengan mengatakan kebenaran bahwa ia telah berbohong mengenai podcast yang telah direncanakan. Bisa dibayangkan, sepertinya saat itu situasi mulai tegang. Rudolf mulai dengan pertanyaan-pertanyaan egois darinya. Mengapa kamu terlihat semakin akrab dengan si H? Itu terlihat sangat menyakitiku. Kira-kira kamu akan berada di pihak siapa? Berada di pihak saya atau berada di pihak si H? Mengingat pendapatmu tentang memaafkan teman yang bersalah, tetapi akan tetap meminta pertanggungjawaban dan akan tetap melaporkan ke pihak yang berwajib. Ya,
Itulah sebagian pertanyaan-pertanyaan Rudolf terhadap Ica. Rudolf mengakui bahwa dirinya sempat menguras uang milik Ica senilai 19.500.000 dengan cara memaksa Ica untuk mentransfer dari rekening pribadi milik Ica ke rekening pribadi milik Rudolf. Tidak berhenti di situ saja, Rudolf juga mengambil barang pribadi milik Ica berupa laptop dan HP untuk kemudian digadaikan olehnya. Tidak puas dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, Rudolf kembali bertanya, "Apakah kamu tidak akan melaporkan saya ke polisi jika kamu saya lepaskan?" Meski dalam situasi yang sangat menakutkan itu, Ica tetap berusaha menjawab dan meyakinkan Rudolf dengan berkata, "Tidak, saya berjanji tidak akan melaporkan." Jawaban itu sama sekali tidak mengubah rencana jahat. Ica dicekik hingga meninggal dunia. Terlihat saat itu, Rudolf sedang mendorong troli berisi mayat Ica yang terbungkus kantong plastik hitam yang ditumpuk dengan tumpukan bantal dan tas besar berwarna biru, sedang memasuki lift. Dalam rekaman CCTV, Rudolf terlihat memasuki lift dengan senyum sumringah ala bersikap ramah kepada tetangga.